Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul I Can Summon God. Bercerita tentang seorang pria bernama Shin Jun yang mendapatkan sebuah kekuatan misterius di ambang kematiannya. Kekuatannya itu memampukannya untuk bahkan memanggil seorang dewa yang jelas saja overpower. Dengan kemampuannya itu pun Shin Jun memulai hidupnya kembali, dan begitulah bagaimana cerita kemudian dimulai. Dan jadi oke, tanpa perlu berlama-lama kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan sang MC kita yang bernama Shin Jun yang menjadi tahanan. Dia adalah seorang reinkarnator, atau lebih tepatnya adalah transmigrator di sebuah dunia tempat dewa dan iblis berkuasa. Dia mengklaim diri sebagai seorang reinkarnator terburuk sepanjang masa karena dirinya terjebak dalam diri seorang pangeran ketiga yang dituduh menggelapkan uang kerajaan sehingga dikirim sang kaisar ke perbatasan untuk melayani sebagai buruh. Begitulah Shin Jun mulai hidup barunya dalam kesengsaraan karena di dunia dewa dan iblis itu kekuatan adalah segalanya. Adapun kultivasi di dunia itu sendiri terbagi menjadi 5 tingkatan, yang mana tingkat pertama adalah tahap kondensasi Ki. Tahap kedua adalah tahap pembangunan fondasi, tahap ketiga adalah Golden Core, tahap keempat adalah Nascent Soul, dan tahap kelima adalah Immortal Ascension. Tentu saja setiap tingkat itu menunjukkan besar kekuatan seorang kultivator, dan apa masalahnya adalah Shin Jun itu hanya berada di lapisan kedua tahap kondensasi Ki. Singkatnya, dia itu adalah seorang yang sangat lemah dan memalukan sebagai seorang pangeran, bahkan seorang pengawal yang mengantarkannya saja itu berada di lapisan keempat. Shin Jun benar-benar tanpa harapan, dan di tengah perjalanannya itu pun tiba-tiba para pengawal menghentikan kereta. Shin Jun pun jelas bingung oleh karenanya, dan para pengawal itu pun kemudian membuka kurungan Shin Jun. Mereka nampak ingin membulinya karena sang kaisar memang memperbolehkan mereka untuk melakukan apapun, terlebih lokasi saat ini juga sudah jauh dari ibu kota kerajaan. Seseorang pun kemudian menarik keras Shin Jun, dia pun melemparnya jatuh ke tanah. Shin Jun pun kemudian bertanya pada mereka tentang apa yang mereka ingin lakukan, dan para pengawal itu pun kemudian hanya menatap tajam dengan diam. Shin Jun yang panik pun kemudian mengancam mereka. Dia memperingatkan mereka jika membunuh seorang pangeran itu adalah sebuah kejahatan besar. Dia menggertak menggunakan nama ayahnya yang seorang kaisar, dan sebuah tinjuan pun langsung melayang menghantam kepalanya. Kau itu hanyalah seorang sambat tak berguna, dan kau masih berpikir jika kau adalah seorang pangeran yang gagah dan perkasa, ucap seseorang. Dia pun kemudian menginjak-injak Shin Jun. Semua orang pun menertawakannya yang terlalu memalukan sebagai seorang pangeran. Dan seseorang pun kemudian menginjak dadanya sangat kuat. Dia pun menegaskan jika membunuh sampah itu justru sejalan dengan keputusan surga. Seorang itu pun kemudian meludahinya. Shin Jun benar-benar tak memiliki harga diri lagi. Para pengawal itu pun kemudian bersorak untuk saudara tertua yang sedang menganiaya Shin Jun tersebut. Mereka merasa kesal oleh karena ketidakmampuan Shin Jun itu harus menempuh jalan yang panjang dan melelahkan. Mereka pun kemudian melampiaskan amarah mereka. Mereka menginjak-injak Shin Jun dengan brutal. Shin Jun pun akhirnya berada di ujung kematian, dan pada saat itu pun sebuah sistem kemudian aktif. Adapun sistem itu bernama sistem mitos. Itu kemudian memberikan sebuah kemampuan kepada host karena telah mengaktifkannya untuk pertama kali. Kemampuan itu adalah kemampuan pemanggilan tingkat tinggi yang memampukannya untuk memanggil dewa dan iblis secara acak melalui sebuah undian. Mengetahui itu pun Shin Jun telah terkejut. Dia pun menemukan sebuah harapan untuk dirinya. Sistem pun kemudian bertanya padanya apakah ingin menggunakan kemampuannya sekarang, dan Shin Jun pun kemudian mengaktifkannya. Sistem pun kemudian memprosesnya. Dia mulai melakukan pemanggilan secara acak dengan hasil sesuai dengan keberuntungan. Dan sementara itu pun akhirnya para pengawal sudah puas. Mereka pun tertawa di atas Shin Jun yang sangat berharap bisa melenyapkan mereka semua dengan teknik pemanggilan yang dia dapatkan. Sang pimpinan pengawal itu pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup Shin Jun karena itu memanglah pesan dari masternya. Dia pun mencekik leher Shin Jun. Dia pun mengangkatnya tinggi ke atas. Shin Jun pun meringkih kesakitan. Dia pun mencoba memberontak meski jelas tidak mampu. Para pengawal itu pun kemudian menertawakannya yang sangatlah lemah hingga dorongan tangannya terasa seperti sedang menggaruk saja. Shin Jun pun mulai frustasi dengan keadaannya. Kesadarannya pun mulai menghilang. Dia pun bertanya-tanya tentang kemana teknik pemanggilannya, kenapa tak kunjung ada pergerakan. Dia pun akhirnya mulai memejamkan matanya, dan saat itulah suara tawa seseorang wanita pun kemudian terdengar dari atas langit.
Para pengawal yang membuli Shin Jun pun kemudian menoleh ke sumber suara secara alami dan mereka pun menemukan seekor rubah raksasa langsung menyerang mereka. Melihat itu pun para pengawal tercengang, mereka pun kehabisan kata-kata. Rubah raksasa itu pun kemudian mengulurkan ekornya yang sangat panjang membungkus tubuh Shin Jun sehingga dia pun merasa aman. Saat berikutnya rubah itu pun kemudian mulai berubah ke sosok humanoid yang berdiri tepat di samping Shin Jun. Sistem pun kemudian mengucapkan selamat pada Shin Jun karena telah memenangkan siluman rubah ekor 9 bernama Daji. Shin Jun pun terpana kagum melihat kehadirannya tersebut, jelas saja karena Daji itu sangatlah menawan dalam wujud humanoid. Dan begitu juga para pengawal pun langsung jatuh hati kepadanya. Daji pun kemudian langsung memeluk Shin Jun, dia memintanya untuk jangan pernah takut lagi. Dia pun menyatakan jika tak akan membiarkan siapapun melukainya mulai sekarang. Shin Jun pun terlelap dalam buayanya tersebut. Dia tak menyangka akan bertemu dengan Sudaji yang ternyata adalah sosok makhluk mitos dari kehidupan lamanya. Adapun Sudaji itu digambarkan sebagai sosok bencana negara. Shin Jun pun akhirnya menyadari alasan mengapa Sudaji dipanggil seperti itu tidak lain adalah karena pesona dirinya. Apapun itu, para pengawal yang baru saja terhantam ekor Daji pun menjadi murka. Mereka pun menyatakan ketidakterimaan. Mereka pun menanyakan identitas Daji. Dan Daji pun tertawa menanggapi mereka. Dia mengatakan jika semut itu tidaklah layak untuk mengetahui namanya. Dan selanjutnya kita pun diperlihatkan dengan profil Sudaji yang bisa kalian lihat sendiri. Intinya sistem itu memperingatkan Shin Jun jika tingkat loyalitas itu akan mempengaruhi kesetiaan. Dan adapun Daji ini setelah mencapai lapisan kelima ranah Immortal Ascension, mengetahui itu pun Shin Jun jelas sangat terkejut. Apapun itu, Daji pun kemudian menggertak para pengawal bodoh itu yang berani menyakiti tuannya. Para pengawalnya itu pun kemudian menyerangnya lebih dulu karena jalan yang berseberangan. Mereka pun melepaskan kekuatan penuh. Dan Sudaji pun kemudian mengibaskan ekornya, itu menciptakan gelombang angin yang sangat kuat. Itu layaknya sebuah pedang yang tajam. Para pengawal bodoh itu pun tewas dalam sekejap mata. Shin Jun pun jelas sangat senang karena kekuatan Sudaji yang begitu dahsyat. Dan Daji pun kemudian tertawa seolah menunjukkan kebanggaannya. Daji pun kemudian meminta maaf karena telah datang terlambat dan membuat Shin Jun terluka. Shin Jun pun kemudian memintanya tenang saja. Dia menegaskan jika dirinya baik-baik saja. Sudaji pun kemudian menyentuh rantai yang membelenggu tangan Shin Jun dan seketika itu pun rantai tersebut hancur. Shin Jun pun kemudian berteriak senang karena akhirnya dapat bebas. Dan di tengah tumpukan mayat itu pun terlihat ada satu orang yang berhasil selamat. Orang itu pun kemudian segera melarikan diri, namun baik Shin Jun dan Daji menyadarinya. Daji pun kemudian langsung melompat mengejarnya. Dia pun menginjak seorang pengawal tersebut. Itu jelas adalah injakan yang sangat kuat, bahkan tanah di bawahnya pun langsung hancur. Shin Jun pun kemudian menyusulnya. Dia meminta Daji untuk menyingkir sebentar. Daji pun menurut saja. Shin Jun kemudian langsung menarik keras seorang yang sudah tewas tersebut. Dia bertanya padanya apakah rasanya masih menggelikan. Dia pun kemudian memukul wajahnya dengan sekuat tenaga. Dan saat berikutnya sistem pun kemudian mengucapkan selamat pada Shin Jun karena telah berhasil membunuh seorang prajurit lapis 5 tahap awal. Dia pun mengirim 50 XP sebagai hadiah. Dan kemudian sistem pun juga mengirimkan hadiah tambahan berupa pengaktifan sistem profil. Dan Shin Jun pun menjadi salah tingkah sendiri mendengarnya. Dia tak menyangkanya dengan pukulan biasa bisa membunuh seseorang. Dia tak percaya dengan kekuatan dirinya itu, meski sebenarnya dia bisa membunuh itu hanyalah karena Daji yang membuat pengawal tersebut sekarat. Apapun itu, Shin Jun pun kemudian membulatkan tekadnya karena dia tahu jika dunia barunya itu adalah tempat di mana yang kuat akan dihormati dan yang lemah akan ditindas. Dia sadar jika dunia barunya kini bukanlah dunia yang damai. Dia juga sadar jika dirinya akan terbunuh jika tak membunuh lebih dulu. Shin Jun pun kemudian memeriksa profil miliknya dan dia pun seketika merasa frustasi lagi. Statusnya itu sangatlah rendah. Dia tidak memiliki kemampuan apapun selain teknik dasar kondensasi ki dan pemanggilan. Dan satu sisi dia pun juga nampak bingung karena sistem profil itu mirip seperti sebuah game online. Dan dia pun sempat berpikir jika dunianya adalah dunia palsu. Namun bagaimanapun Shin Jun juga tak ingin memikirkannya lebih jauh. Dia menganggap itu bisa terjadi karena dirinya berasal dari abad ke-21 yang memang sudah modern. Shin Jun pun kemudian melihat-lihat data dalam sistem. Dia pun berpikir jika semua yang tercantum tidaklah ada yang merugikannya. Namun satu sisi dia juga sadar jika tak mungkin ada hal bagus jatuh begitu saja dari langit. Dia pun menjadi penasaran dengan apa tujuan sistem mitos yang sebenarnya.
Dan secara tak terduga sistem pun kemudian meresponnya. Dia mengatakan jika saat ini tuan rumah yang lemah tidaklah memenuhi kualifikasi untuk mengetahui tujuan utama sistem. Mendengar itu pun Shin Jun tersinggung, namun dia juga tak peduli lagi. Dia sudah sepenuhnya sadar jika harus bertambah kuat supaya dapat bertahan. Dia pun kemudian mengambil sebuah pedang. Dia pun meminta Daji untuk menyerang semua orang yang berhasil selamat hingga sekarat supaya bisa dia bunuh dengan mudah. Shin Jun pun kemudian memulai aksinya. Dia membantai semua orang yang sekarat. Dia pun mendapatkan banyak XP dalam sekejap. Dia pun akhirnya berhasil mencapai lapisan keempat ranah awal. Shin Jun pun sangat senang mengetahui itu. Dia melihat adanya secercah harapan dalam hidupnya. Dan tiba-tiba sistem pun kemudian berbunyi. Shin Jun pun segera memeriksanya. Sistem pun mengirimkan sebuah misi sampingan meminta Shin Jun untuk membunuh pangeran kelima yang bernama Shin Yu. Hadiah keberhasilan adalah 150.000 XP dan undian acak. Melihat itu pun Shin Jun merasa senang karena Shin Yu itu nampaknya adalah orang yang menjebak Shin Jun. Lebih tepatnya itu terjadi pada pemilik tubuh lamanya. Namun bagaimanapun Shin Jun juga ingin membalaskan dendamnya karena kini dia adalah sang pemilik tubuh. Dan saat berikutnya sistem pun kemudian mengirimkan misi lagi. Kali ini adalah misi utama. Itu meminta Shin Jun untuk memerintah kerajaan Draimon dengan hadiah keberhasilan berupa 500.000 poin XP, pemanggilan dewa dan iblis, serta undian acak. Durasi misi adalah 5 tahun, sehingga begitulah itu sebuah misi yang panjang. Shin Jun pun kemudian bertanya tentang lantas apa hukuman jika gagal, dan sistem pun kemudian menjawab jika itu adalah kematian untuk tuan rumah. Itu adalah penalti kegagalan untuk misi utama, adapun untuk misi sampingan tidaklah ada hukumannya. Dan Shin Jun pun jelas sangat cemas memikirkannya. Dia tak menyangka jika penalti kegagalannya akan menjadi game over untuknya. Namun bagaimanapun Shin Jun juga tak putus harapan karena dia percaya pada Daji yang sangat kuat. Dia pun kemudian mulai berhayal. Dia menjadi ingin memanggil lebih banyak dewa dan iblis kuat di masa depan. Beberapa nama pun muncul dalam kepalanya seperti Kerasakti, Erlang, Shen, dan lain sebagainya. Memikirkan itu pun Shin Jun tertawa sendiri. Dia merasa jika pasti tak akan terkalahkan jika itu sampai terjadi. Dan dia pun kemudian teringat jika memiliki satu undian acak yang belum terbuka. Sistem pun kemudian menawarkan padanya untuk mulai mengundi dan Shin Jun pun mengaktifkannya. Sistem pun kemudian memulai undian dan hasilnya Shin Jun mendapatkan senjata pistol tak terbatas. Shin Jun pun terkejut mengetahui itu. Dia pun kemudian bertanya tentang bagaimana cara menggunakan pistol di dunia yang kuno. Sistem pun kemudian menjawab jika pistol itu menggunakan gis jati milik tuan rumah sehingga itu tidaklah memerlukan peluru. Shin Jun pun kemudian langsung mencobanya dengan congkak dan sebuah gelombang ki cukup kuat pun kemudian melesat. Itu menghantam sebuah tebing, itu meninggalkan lubang yang cukup dalam. Dan Shin Jun pun menjadi senang melihatnya. Dia takjub akan senjata yang luar biasa tersebut yang dapat digunakan dengan sangat instan. Shin Jun pun kemudian menyembunyikannya di kantong rahasia, sementara Daji yang tertarik pun langsung mengintipnya. Daji pun kemudian bertanya pada Shin Jun tentang senjata apakah itu. Dia tahu jika itu memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator Golden Core lapisan tertinggi. Shin Jun pun menjawab jika itu adalah pistol Desert Eagle atau elang burung. Daji pun kemudian bertanya apakah itu berasal dari tombak miliknya. Dia merasa sayang karena itu terlalu pendek. Dan Shin Jun pun kemudian menjelaskan jika itu tidak benar, itu bukanlah seperti yang dia pikirkan. Shin Jun pun merasa bersalah oleh karenanya. Dia berpikir jika telah mengajarkan hal yang salah, meski sebenarnya itu juga hanya pikirannya saja. Daji sendiri sebenarnya memanglah mengira pistol itu terbuat dari tombak senjata yang sebenarnya. Apapun itu, Shin Jun pun kemudian teringat akan suatu hal. Dia pun ingin menguji ingatan asli milik Daji. Dia pun kemudian bertanya pada Daji apakah mengenal Raja Zhou, dan Daji pun nampak bingung. Dia pun bertanya tentang siapakah itu, dan Shin Jun pun kemudian menjawab jika dia adalah seorang raja. Daji pun kemudian semakin bingung karena apa yang dia tahu hanyalah dia pelayan Shin Jun. Shin Jun pun tertawa senang mendengarnya karena Daji nampak seperti seorang bayi yang polos. Dan mengesampingkan itu, Daji pun kemudian bertanya kepada Shin Jun tentang kemana selanjutnya akan pergi, dan Shin Jun pun menjawab jika akan pergi mencari pemandian lebih dulu karena bau badannya sangat menyengat. Shin Jun pun kemudian mencuri pakaian seorang pengawal dan kemudian baru bergegas pergi. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu, malam pun akhirnya tiba.
Mereka masihlah di tengah hutan, nampaknya mereka belum menemukan sungai. Sembari berjalan itu pun Shin Jun terus menatap ke arah Daji. Dia memikirkan hal yang tidak karena sedang berjalan berduaan dengan seorang wanita di malam yang dingin dan sepi. Dan Daji pun menyadari lirikannya tersebut. Dia pun kemudian langsung menarik Shin Jun ke dalam pelukannya. Shin Jun pun tertidur lelap dalam buayanya tersebut. Setidaknya begitulah apa yang dia inginkan. Itu jelas hanyalah imajinasinya saja. Hidung Shin Jun pun kemudian muntah darah oleh karena memikirkannya. Daji pun kemudian menampaknya dengan kenyataan. Dia memberitahu Shin Jun jika mendengar adanya suara aliran air di depan. Shin Jun pun kemudian langsung mengusap darah dari hidungnya. Dia pun mengajak Daji untuk segera bergegas. Daji pun kemudian meminta maaf kepada Shin Jun. Dia pun membawanya terbang. Shin Jun pun berteriak terkejut, namun dia pun dengan cepat menjadi gembira karena pelukan Daji. Dia pun mulai berimajinasi lagi karena tepat di samping wajahnya ada sebuah kelembutan dunia. Daji pun kemudian memintanya untuk jangan takut dan Shin Jun pun menegaskan jika tak pernah mengatakan itu. Daji pun kemudian bertanya lagi lantas mengapa jantungnya berdetak kencang. Dia bertanya apakah itu karena malu atau karena jatuh cinta. Shin Jun pun salah tingkah sendiri. Dia pun tak bisa menjawab. Apapun itu mereka pun akhirnya sampai ke sumber air. Daji pun kemudian mendarat turun. Shin Jun pun kemudian mulai dengan bermain air. Dia pun menyadari jika Daji masih memperhatikannya di belakang. Shin Jun merasa terganggu oleh itu karena meskipun dia seorang cabul, dia tetaplah tak ingin ada seseorang yang melihatnya saat mandi. Dia pun kemudian bertanya pada Daji apakah tidak akan pergi dulu dan Daji pun justru menggodanya. Dia pun bertanya pada Shin Jun tentang apakah tak ingin ditemani olehnya dan Shin Jun pun langsung menjawab iya dengan penuh semangat hingga bahkan air danau pun naik oleh getaran yang tercipta. Daji pun kemudian segera masuk ke danau dan Shin Jun pun menjadi semakin tegang. Wajahnya pun sangat merah, entah apa yang sedang dia pikirkan. Dia pun kemudian mulai mengulurkan lidahnya layaknya seorang anjing gila yang menanti mangsa. Namun sayangnya harapannya itu pun sirna karena ada orang yang datang. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke seorang murid pria dan wanita yang sedang berlari nampak cemas. Murid wanita itu adalah seorang anak dari leluhur sekte Xuanling yang bernama Chang Xianxian. Sedangkan murid prianya adalah seorang murid agung sekte Xuanling yang bernama Chang He. Adapun Xianxian itu nampak sudah kelelahan dan Chan Ha pun kemudian memintanya untuk bertahan. Mereka itu berlari ke arah danau. Melihat mereka pun Shin Jun menjadi sangat murka karena mereka berdua telah berani mengganggu waktu terindahnya. Dan namun kemarahannya itu pun seketika mereda dengan sendirinya oleh rasa takut karena kedua yang datang itu adalah kultivator anak Golden Core. Dari pakaiannya pun Shin Jun tahu jika mereka berasal dari kerajaan Doraemon. Dia pun bingung tentang bagaimana bisa mereka datang ke hutan yang jauh. Xianxian pun kemudian memperingati Shin Jun untuk segera kabur karena jenderal maniak Xiao Haoen sedang mengejarnya. Chang Ha pun kemudian menegurnya karena justru memperingati mereka. Dia sebenarnya ingin menggunakan mereka sebagai umpan untuk menahan Xiao Haoen. Dan mendengar nama itu pun Shin Jun tersentak karena itu tidaklah asing baginya. Shin Jun itu tahu jika Xiao Haoen itu adalah mantan jenderal kerajaan Doraemon yang memiliki sifat penuh nafsu. Dia itu hobi menculik putri orang. Dia bahkan berani berselingkuh dengan salah satu selir kaisar. Dia pernah tertangkap basah. Kaisar yang murka pun kemudian mengutus seorang bernama Nanmeng untuk membunuhnya. Dan namun begitulah Xiao Haoen berhasil melarikan diri. Dia pun kemudian mengibarkan benderanya untuk memberontak. Dia menyebabkan teror bagi masyarakat kerajaan Doraemon. Dia pun berhasil membuat rakyat menderita karena dia memang sangatlah kuat. Begitulah kurang lebih keadaannya. Shin Jun pun berpikir jika mengambil kepala Xiao Haoen mungkin akan bisa membantunya untuk membersihkan namanya. Dan sementara dia sedang memikirkan semua itu, Chang Ha pun seketika terpana akan kecantikan Daji. Dia tak bisa berhenti memandangnya. Shin Jun yang cemburu pun kemudian langsung menutupi Daji dengan tubuhnya. Dia pun menyuruh kedua murid itu untuk segera kabur saja jika takut. Sikapnya itu terlihat begitu arogan. Xianxian pun seketika menjadi marah. Dia pun menegur Shin Jun yang tak tahu terima kasih meski telah diperingatkan dengan baik. Shin Jun pun kemudian menjawab jika peringatannya itu tidaklah diperlukan karena itu hanya Xiao Haoen saja. Shin Jun menegaskan jika dia itu bukanlah apa-apa baginya. Mendengar itu pun baik Chang Ha dan Xianxian terkejut. Xianxian pun kemudian bertanya pada Shin Jun apakah benar tidak takut padanya dengan nada yang tinggi. Chang Ha yang sudah kehabisan kesabaran pun kemudian ikut menegur Shin Jun yang sangat sombong tersebut. Dia menegaskan jika Xiao Haoen itu adalah seorang kultivator Golden Core terkuat.
Dia menyuruh Shinjun untuk menghentikan omong kosongnya. Dia yakin jika Shinjun itu akan tewas hanya dengan satu jari Xiao Hoen. Apapun itu, Xianxian sudah tak peduli lagi. Dia kemudian mengajak Chang He untuk pergi saja meninggalkan orang bodoh yang ingin mati tersebut. Dan namun sayangnya itu sudah terlambat. Xiao Hoen sudah berhasil menyusul mereka. Dia datang dengan gagah. Dia pun kemudian mendarat dengan diiringi sebuah getaran hebat. Sebelumnya seorang bernama Xiao Hoen datang ke tengah hutan ke tempat Shinjun. Melihatnya itu pun Shinjun menjadi penasaran tentang berapa banyak XP yang bisa dia dapatkan dari membunuhnya. Sementara itu Chang He ketika menjadi cemas. Dia merasa jika semuanya akan segera berakhir. Dan dia pun kemudian berakhir tertendang oleh Xianxian yang lompat ke pelukan Shinjun karena saking takutnya. Dia berteriak meminta tolong. Dia pun kemudian memeluk leher Shinjun sangat kuat hingga membuatnya tersedak. Shinjun pun menyuruhnya pergi jauh-jauh, namun Xianxian tidaklah mau. Dan melihat kekonyolan mereka itu pun, Xiao Hoen hanyalah terdiam. Pandangannya pun kemudian teralihkan pada Daji. Menurutnya parasnya itu adalah yang paling menawan. Dia pun menjadi menginginkannya. Daji pun kemudian menegurnya yang berani menatapnya. Dia pun mengancam akan menjokel matanya keluar jika masih berani melakukannya. Xiao Hoen pun kemudian justru menantangnya. Dia mengatakan jika justru senang wanita yang suka melawan. Dia pun kemudian menyatakan jika akan membuatnya senang malam ini. Dia pun menjilat bibirnya. Dan melihat itu pun Daji habis kesabaran. Dia pun kemudian meminta Shinjun untuk menyerahkan saja pria brengsek itu kepadanya. Shinjun pun menyetujuinya dan Daji pun kemudian langsung membuka serangan. Dia melesat sangat cepat ke arah Xiao Hoen. Dia pun kemudian melepaskan sebuah pukulan petir. Xiao Hoen pun menerima serangan tersebut secara langsung karena kecepatan Daji itu adalah hal yang tidak bisa dia hindari. Xiao Hoen pun terpental sangat jauh. Dia pun menumpahkan beberapa pohonan yang sejalur dengan arah lesatannya. Xiao Hoen pun kemudian menggunakan pedangnya untuk menghentikan lesatan. Dia pun kemudian menggertak Daji. Dia pun mengancam akan membunuhnya. Dia pun kemudian langsung menyerang balik. Dia mengayunkan pedangnya yang terbalut oleh api. Melihat itu pun Shinjun menjadi panik. Dia pun memperingati Daji untuk berhati-hati dan saat berikutnya bilah pedang Xiao Hoen pun sampai tepat di atas kepala Daji. Daji pun kemudian menggunakan dua jarinya untuk menahan serangan tersebut dan benar saja dia pun berhasil melakukannya. Melihat itu pun baik Xianxian dan Chang He terpana. Mereka merasa jika Daji itu sungguh sangatlah kuat. Daji pun kemudian membanting Xiao Hoen ke tanah. Dia benar-benar layaknya sampah baginya. Daji pun kemudian menarik rambutnya. Dia membawanya pada Shinjun. Daji pun kemudian melempar Xiao Hoen tepat di hadapannya. Dia pun menyatakan jika semuanya sudah selesai. Xiao Hoen yang terluka parah pun kemudian bertanya pada Shinjun tentang siapa dia sebenarnya. Dan Shinjun pun kemudian menjawab jika dia adalah Shinjun. Dia mengucapkan syukur untuk kedatangannya. Mendengar itu pun Xiao Hoen terkejut. Dia bertanya mengapa justru memukulinya jika bersyukur. Dan Daji pun kemudian bertanya pada Shinjun tentang apa yang harus dilakukan kepadanya. Adapun Daji ini memanggil Shinjun dengan sebutan tuan. Mendengar itu pun Xiao Hoen memiliki niatan buruk. Dia itu tahu jika Shinjun itu hanyalah seorang ranah kondensasi ki yang lemah, sehingga begitulah dia bermaksud ingin menangkapnya sebagai sandera. Dan Shinjun pun kemudian meminta Daji untuk menyerahkan saja sisanya kepadanya, jelas karena dia ingin memanen XP dari membunuh Xiao Hoen. Daji pun menurut saja dan tepat pada saat itu pun Xiao Hoen kemudian melakukan pergerakan. Dia tak ingin membuang kesempatan. Dia pun kemudian langsung melepaskan sebuah kamehameha dengan segenap kekuatannya. Melihat itu pun Xianxian dan Daji jelas sangat panik. Mereka pun berteriak menyuruh Shinjun segera menghindar. Dan namun Shinjun ternyata sudahlah melakukan pergerakan. Dia menembak kepala Xiao Hoen dengan pistol miliknya lebih dulu. Xiao Hoen pun tersentak menyadari kekalahannya. Dia pun berakhir tewas dengan rasa tak percaya karena telah dikalahkan seorang ranah kondensasi ki. Shinjun pun kemudian menghela nafas. Dia lega karena berhasil membunuhnya tepat waktu. Dan saat berikutnya sistem pun kemudian berbunyi mengucapkan selamat kepada Shinjun yang telah berhasil membunuh seorang ranah Golden Core lapisan ke-9 dan mengirimkan hadiah berupa 10.000 poin XP. Aura dalam tubuhnya pun kemudian meledak, itu karena Shinjun berhasil menerobos ke ranah pembangunan fondasi lapisan ke-4. Sistem pun kemudian mengucapkan selamat untuk itu dan mengirimkan hadiah berupa undian acak, pemanggilan dewa, dan iblis. Melihat itu pun Xianxian takjub. Dia memuji Shinjun yang sangat luar biasa di matanya.
Dan sementara itu pun Chang He pun menjadi bingung karena Shin Jun yang tiba-tiba naik ke tahap pembangunan fondasi. Shin Jun pun kemudian hanya tertawa saja menanggapi mereka. Dia pun kemudian bertanya pada sistem tentang bagaimana cara menghitung poin XP. Sistem pun kemudian menjawab jika poin XP itu akan dikirimkan jika dia membunuh seorang yang memusuhinya saja dan tak akan bekerja pada seorang teman yang tidak memiliki niatan permusuhan. Shin Jun pun cepat mengerti. Dia pun kemudian meminta sistem untuk memulai pemanggilan selanjutnya. Dia berharap mendapatkan orang bijak agung yang setara dengan surga supaya menjadi tak terkalahkan. Apapun itu, sistem pun kemudian mulai memprosesnya dan hasilnya adalah sebuah tanda tanya. Sistem pun kemudian mengucapkan selamat kepada Shin Jun karena telah memenangkan para dewa dan iblis yang masih dalam perjalanan. Shin Jun pun kesal melihat sistem bodoh tersebut. Dia pun kemudian memintanya untuk segera menunjukkan saja hasilnya daripada sebuah tanda tanya. Sistem pun kemudian menjawab jika sayangnya itu masih memerlukan waktu 24 jam. Dia menolak untuk memberikan informasi tambahan. Shin Jun pun akhirnya bisa menuruti permainannya saja. Dia tak membantah lagi. Dia pun kemudian membuka profil miliknya untuk memeriksa sesuatu dan dia pun menemukan jika XP yang diperlukan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kultivasi miliknya. Dan Shin Jun pun kemudian mulai memegangi mayat Xiao En karena sebelumnya dia hanya bisa melihat kejadian seperti itu di dalam novel saja. Nampaknya ada yang tidak beres dengan otaknya, entah mengapa dia justru merasa senang saat melakukannya. Dan dia pun kemudian menemukan sebuah cincin. Dia pun bertanya tentang cincin apa itu. Daji pun kemudian menjawab jika itu adalah cincin penyimpanan. Dia yakin jika itu digunakan Xiao En untuk menyimpan barang miliknya. Shin Jun pun kemudian bertanya lagi tentang apakah benar cara untuk membalik nama pemilik yang telah mati adalah dengan menggunakan darah, dan Daji pun menjawab iya. Daji pun kemudian menawarkan bantuan, membuat Shin Jun merasa bingung. Dia pun kemudian langsung menggigit jari Shin Jun hingga berdarah. Daji pun menyatakan jika itu adalah bantuan yang dia maksud, dan Shin Jun pun kemudian mengucapkan terima kasih dengan wajah yang memerah. Darahnya pun kemudian masuk ke dalam cincin milik Xiao En. Itu kemudian memperbaharui kepemilikannya. Shin Jun pun kemudian memeriksa apa yang ada di dalamnya dan dia pun menemukan pakaian penjaga istana peringkat tinggi. Shin Jun pun kemudian mencoba memasukkan pedang milik Xiao En dan benar saja itu bekerja. Cincin tersebut langsung menambahkannya ke dalam daftar sebagai pedang panjang. Shin Jun yang sudah puas pun kemudian hendak mandi karena sadar jika baunya sangat busuk, namun Xian segera menghentikannya. Dia mengatakan jika kakinya sedang terkilir. Dia pun kemudian meminta Shin Jun untuk membiarkannya beristirahat selama 1 malam. Chang He pun kemudian memperjelasnya. Dia mengatakan jika sebenarnya Xiao En itu datang bersama beberapa prajurit, sehingga begitulah dia itu sebenarnya takut jika sampai bertemu mereka. Dia pun kemudian beralasan mengatakan jika akan membantu Shin Jun melawan mereka. Daji pun kemudian membenarkan hal tersebut. Dia memberitahu Shin Jun jika memang benar ada beberapa prajurit yang sedang bergerak ke sini. Dia pun kemudian bertanya pada Shin Jun apakah harus pergi membereskan mereka, dan Shin Jun pun langsung menolaknya karena tak ingin kehilangan kesempatan mengumpulkan XP. Dan tak lama setelahnya sekelompok prajurit itu pun kemudian benar-benar datang. Mereka terkejut karena Xiao En sudahlah menjadi mayat. Mereka pun kemudian ingin membalas dendam dan Daji pun segera mengambil langkah melindungi Shin Jun. Shin Jun pun kemudian memintanya tenang saja. Dia meminta Daji untuk menyerahkan saja mereka kepadanya. Saat berikutnya para prajurit itu pun kemudian membuka serangan dan Shin Jun pun kemudian langsung menembaki mereka dengan pistolnya. Shin Jun pun kemudian membantai mereka semua dalam sekejap karena pada dasarnya prajurit itu memanglah hanya berada di ranah kondensasi Ki. XP yang didapatkannya itu tidaklah banyak, itu tidak cukup untuk membuatnya naik lapisan. Dan namun bagaimanapun aksi Shin Jun tersebut jelaslah memang menakjubkan. Baik Xian dan Chang He pun terkagum kepadanya. Mereka merasa jika artefak milik Shin Jun itu benar-benar sangat mengerikan. Shin Jun pun kemudian langsung mengusir mereka pergi karena sudah tidak ada halangan. Dan namun Xian nampaknya sudah jatuh hati pun tak ingin melewatkan kesempatan. Dia pun kemudian meminta Shin Jun untuk mengantarkannya pulang ke sekte Xuangling. Dia menawarkan bayaran. Xian pun kemudian memeluk Shin Jun. Dia memohon padanya dan menjanjikan hadiah yang besar saat tiba di sekte. Shin Jun pun sekuat tenaga menolaknya. Dia menyatakan jika membujuknya itu tidaklah ada gunanya.
Dan namun sistem pun berkata lain, dia kemudian mengirimkan misi pengawalan Xianxian dengan hadiah berupa 10.000 poin XP. Sehingga oleh karenanya itu pun Shinjun langsung berubah pikiran, dia pun menyatakan jika sudah sewajarnya yang kuat melindungi yang lemah. Dan begitulah dia pun menerima permohonan Xianxian. Xianxian pun kemudian langsung memeluknya sangat senang, dia pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Xianxian pun kemudian bertanya lagi apakah benar mau menemaninya dan Shinjun pun menjawab iya. Shinjun pun kemudian bertanya pada sistem mengapa sebuah misi bisa terpicu tiba-tiba dan sistem pun menjawab jika itu adalah karena keinginan kuat orang lain untuk meminta bantuannya yang terlalu kuat. Sistem pun kemudian juga memberikan hadiah tambahan atas keberhasilan misi sebagai karena itu adalah pertama kalinya misi muncul karena terpicu oleh seseorang. Adapun hadiah tambahannya adalah suatu hal yang luar biasa berupa mengaktifkan mode pewarisan skill. Itu mencakup semua jenis keterampilan seni dan sihir dari dewa dan iblis. Satu tiket akan bisa digunakan untuk membuka satu kemampuan yang mana seperti biasa itu menggunakan sistem gacha, hasilnya akan sesuai dengan keberuntungan. Dan namun bagaimanapun skill dewa dan iblis itu jelas bisa dianggap sebagai skill tertinggi, sehingga hanya dengan memikirkannya saja Shinjun pun merasa sangat senang. Dia pun tertawa sendiri sehingga melihat itu pun Daji merasa ada yang salah dengannya. Dia pun kemudian menyarankan kepadanya untuk beristirahat saja dulu lebih awal dan seketika itu pun Shinjun tersadar. Dia pun kemudian memintanya untuk mengawasi Xianxian dan Changhe karena ingin mandi lebih dulu. Dan begitulah akhirnya Shinjun mandi sendirian sementara Daji mengawasi Xianxian dan Changhe yang bersandar di sebuah pohon besar. Dan singkat cerita, waktu pun cepat berlalu, Xianxian seketika menjadi takjub ketika Shinjun kembali. Dia itu tidaklah menyangka jika Shinjun yang sebelumnya nampak gembel dan burik akan menjadi begitu tampan setelah mandi. Dan begitulah nampaknya dia semakin jatuh cinta kepadanya. Dan namun sayangnya Shinjun mencampakkannya, dia memilih untuk bersandar di sebelah Daji. Namun Xianxian pun tak tinggal diam, dia kemudian bertanya pada Shinjun apakah juga boleh tidur di sampingnya malam ini. Dia mengatakan jika sedikit takut. Shinjun pun kemudian menyuruhnya melakukan saja apa yang dia mau, sehingga begitulah dia pun berakhir dengan diapit dengan dua wanita cantik. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu, malam pun berlangsung dengan sangat cepat ketika mereka tidur. Di pagi hari mereka pun kemudian langsung memulai perjalanan dan mereka pun menemukan beberapa bangkai binatang di tengah jalan. Itu adalah suatu hal yang sebelumnya sama sekali tidak Shinjun temukan. Dia pun kemudian bertanya pada Daji tentang apakah itu binatang iblis. Daji pun menjawab itu benar. Dia kemudian menjelaskan jika binatang iblis itu sendiri terbagi menjadi 5 tingkat yang masing-masing memiliki 9 tahapan. Adapun tingkatannya itu adalah sama seperti dengan kultivasi manusia, sehingga kalian bisa langsung lihat saja di kolom deskripsi. Dan adapun binatang iblis ini tentunya sedikit berbeda, mereka itu dapat membentuk dan mengubah penampilannya ketika mencapai tingkat Immortal Ascension. Nampaknya Daji sendiri adalah contohnya karena dia itu sebenarnya adalah seekor iblis rubah ekor 9. Dan mendengar itu pun Xianxian terkejut karena ternyata Secret Sunling sama sekali tak memiliki catatan tentang tingkat Immortal Ascension. Setidaknya itu hanyalah berdasarkan apa yang dia tahu saja. Changhe pun kemudian menjelaskan jika sebenarnya tingkat Immortal Ascension itu memang ada meski dirahasiakan karena murid biasa tak memenuhi syarat untuk membacanya. Dan Xianxian pun menjadi kesal mendengar itu karena itu secara tak langsung mengatakan jika dirinya tak memenuhi syarat meski seorang putri dan leluhur dari Sekte Sunling. Dan apapun itu, tak lama setelahnya mereka pun melihat adanya suatu hal yang datang. Angin pun datang sangat kencang dari arah tersebut membuat Shinjun bertanya-tanya tentang apa itu sebenarnya. Sejauh mata memandang, dia hanyalah menemukan sebuah badai itu kemudian semakin kian mendekat. Semakin dekat pun penyebab badai tersebut kemudian mulai menjadi jelas. Itu ternyata berasal dari sekelompok orang yang sedang dikejar oleh segerombolan binatang iblis. Jumlahnya jelaslah sangat amat banyak. Daji pun kemudian langsung mengambil tindakan. Dia membawa Shinjun dan Xianxian terbang meninggalkan Changhe. Changhe pun kemudian menangis karena dicampakkan. Dia pun kemudian berlari sekuat tenaga untuk mengejar Daji. Dan saat berikutnya sebuah kilat pun kemudian datang. Itu ternyata berasal dari seekor anjing hitam yang berlari sangat cepat hingga layaknya kilat. Bersamaan dengan itu pun sistem kemudian mengucapkan selamat pada Shinjun karena telah berhasil memanggil anjing surgawi. Sistem pun kemudian mengirimkan profilnya pada Shinjun yang nampak terkejut karena itu tiba-tiba.
Anjing surgawi itu sendiri memiliki tingkat Immortal Ascension tahap ke-9, yang mana itu lebih tinggi dari Daji yang hanya di lapisan ke-5. Anjing surgawi itu pun kemudian memanggil Shinjun. Dia memintanya untuk jangan melarikan diri karena dia adalah anak buahnya. Larinya itu benar-benar sangat cepat. Melihat itu pun Shinjun sangat senang karena anjing itu memang terlihat layaknya makhluk surgawi. Shinjun pun kemudian meminta Daji untuk berhenti terbang dan Daji pun nampak bingung. Dia memperingati Shinjun jika turun itu akan membuatnya tergabung oleh gerombolan serangan binatang iblis, dan Shinjun pun kemudian meyakinkannya untuk tak perlu takut. Dia meyakinkannya jika pasti akan melindunginya dan Daji pun menurut saja. Begitulah Shinjun akhirnya bertemu dengan sang anjing surgawi miliknya, sementara Changha merasa lega karena mereka akhirnya turun. Namun bagaimanapun Shinjun tak memperdulikannya. Dia pun kemudian mengusap kepala sang anjing surgawi yang nampak senang karena akhirnya menemukannya. Dan seketika itu pun Daji menjadi panik karena dia sadar jika anjing itu sebenarnya sangatlah berbahaya. Sementara di sisi lainnya, sekelompok orang yang dikejar para binatang iblis pun akhirnya menyusul Shinjun dan yang lainnya. Sekelompok orang itu pun kemudian memperingati mereka untuk segera kabur karena ada gelombang serangan binatang iblis. Mereka pun terus berlari dan berlari. Mereka pun seketika pupus harapan ketika melihat adanya sekelompok lain di depan jalan. Benar saja, itu adalah sama segerombolan binatang iblis. Mereka pun semakin panik karena sudah terkepung dari kedua sisi. Mereka pun hanya bisa pasrah karena lari ke samping juga percuma saja. Dan sementara itu pun Shinjun kemudian memerintahkan sang anjing surgawi untuk menghentikan gelombang serangan binatang iblis. Sang anjing surgawi pun menurutinya. Dia pun kemudian berteriak. Suaranya itu pun sangatlah nyaring, juga sangatlah mengerikan di telinga para murid antah berantah. Mereka bingung karena merasa jika seharusnya anjing itu adalah raja iblis, mereka tak habis pikir dengannya yang justru tunduk pada seorang pria. Dan benar saja, segerombolan binatang iblis itu pun kemudian langsung berhenti menegaskan posisi sang anjing surgawi. Anjing surgawi pun kemudian menyatakan jika dirinya sang raja iblis telah bergabung dengan tim Shinjun. Dia menyatakan jika mulai sekarang Shinjun adalah tuannya, dan seketika itu pun para binatang iblis langsung bersujud. Para murid sekte antah berantah pun terkejut melihat kejadian tersebut. Mereka mulai mempertanyakan siapakah Shinjun itu sebenarnya yang bahkan bisa membuat seorang raja iblis menjadi pengikutnya. Shinjun pun kemudian mengucapkan terima kasih pada sang anjing surgawi. Dia pun kemudian memintanya untuk membubarkan mereka karena harus bergegas. Dan para binatang iblis itu pun kemudian langsung bubar dengan sendirinya mendengar perkataan Shinjun. Begitulah mereka menghargainya sebagai tuan dari tuan mereka. Daji pun kemudian bertanya pada Shinjun tentang bagaimana bisa mengenal anjing surgawi tersebut, dan Shinjun pun menjawab jika itu rahasia surga yang tak dapat diungkapkan. Dia meminta Daji untuk tak perlu memikirkannya. Dia pun mengajaknya untuk bergegas saja melanjutkan perjalanan. Dan sang anjing surgawi pun kemudian memuji Shinjun. Dia percaya jika cepat atau lambat dia pasti akan dapat menyatukan seluruh dunia. Dan mendengar itu pun entah mengapa Xian menjadi marah. Dia menganggap anjing tersebut sebagai seorang penjilat. Apapun itu, singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Mereka pun akhirnya sampai di kota altar hijau setelah 5 hari. Nampaknya Shinjun mengabaikan misi membunuh pangeran kelima karena bagaimanapun itu memanglah tidak memiliki penalti kegagalan. Adapun kota altar hijau ini sendiri adalah pemukiman manusia pertama yang mereka temui, sehingga Shinjun pun memutuskan untuk berjalan-jalan lebih dulu melihat kota. Shinjun pun bertanya pada mereka tentang apakah ingin ikut, dan Daji pun langsung memutuskan untuk mengikutinya. Dan namun Xian kemudian mengajak Daji untuk pergi bersamanya untuk mencari penginapan karena sudah beberapa hari tidak mandi. Shinjun pun sadar jika itu adalah urusan wanita, sehingga dia pun kemudian memutuskan untuk berpisah saja dulu sementara waktu dan bertemu lagi nanti di penginapan. Mereka pun berpencar dan di tengah jalan Shinjun pun tertabrak oleh seorang gadis. Gadis itu pun kemudian meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Dan selanjutnya tidaklah ada hal khusus yang terjadi. Shinjun pun melanjutkan perjalanannya. Dia itu bersama dengan Changha dan sang anjing surgawi. Mereka pun melihat-lihat kota dengan santai. Sekilas itu terlihat seperti kota yang sangat nyaman dan damai. Shinjun pun merasa kasihan pada Daji karena tak bisa ikut menikmatinya. Dan di tengah perjalanan itu pun Shinjun pun mendengar suara keributan. Itu adalah sebuah pembulian yang dilakukan pada seorang bernama Chen Suli.
Dikatakan jika dia itu adalah seorang yang ingin meningkatkan reputasinya, namun itu justru membuatnya terlibat masalah dengan keluarga Cheng. Adapun keluarga Cheng itu sendiri adalah seperti keluarga teratas di kota Altar Hijau, sehingga begitulah tak ada seorang pun yang berani menolongnya. Apapun itu, Shin Jun pun tertarik akan masalah tersebut. Dia pun memutuskan untuk melihatnya. Dia pun memecah keramaian untuk berada di depan, dan dia pun menemukan adanya seseorang yang sedang berlutut di hadapan seorang lainnya. Yang berlutut itu adalah Chen Suli, sedangkan yang berdiri menganiayanya adalah Cheng Ji dari keluarga Cheng. Suli ini sudah terlihat babak belur, namun Cheng Ji masihlah melanjutkan penganiayaannya. Dia menendang Suli sangat kuat. Dia pun menyuruhnya untuk segera bangkit lagi. Melihat itu pun Shin Jun teringat akan salah satu kakaknya, yaitu pangeran ketiga, karena dia memiliki sikap yang sama dengan Cheng Ji. Dia pun bingung tentang apakah harus menolong Suli, dan saat memikirkan itu pun seorang wanita kemudian datang menolongnya lebih dulu. Wanita itu meminta Cheng Ji untuk menggantikan penganiayaannya. Melihat itu pun Shin Jun terkejut karena dia adalah wanita yang sama dengan yang menabraknya sebelumnya. Cheng Ji pun kemudian menjilat lidah melihat kepalawanannya tersebut. Dia tahu jika wanita itu adalah anak sang wali kota yang bernama Chen Miaoyin. Namun begitulah, nampaknya bakal wali kota itu masihlah ada di bawah keluarga Cheng. Cheng Ji masihlah berani kepadanya. Menyadari itu pun Suli kemudian langsung mengambil langkah melindungi Miaoyin. Dia menyuruhnya pergi saja karena itu juga bukan urusannya. Dan pada saat yang sama, sistem pun kemudian berbunyi memberitahu Shin Jun jika seorang jenius yang lahir dengan integritas tinggi telah ditemukan. Dan saat berikutnya Miaoyin pun terhempas, tampaknya Cheng Ji memukulnya. Dia jatuh tepat di pelukan Shin Jun. Miaoyin pun ingat jika pernah bertemu dengannya. Dia pun kemudian meminta bantuan Shin Jun. Shin Jun pun terdiam mendengarnya, entah apa yang dipikirkannya. Dan melihat mereka itu pun Cheng Ji menarik alisnya. Dia nampaknya cemburu. Dia pun menyuruh para anak buahnya untuk segera membawakan lacur itu kepadanya, menyatakan jika ingin memberinya pelajaran. Dia pun kemudian juga menyuruh anak buahnya untuk memanggang anjing hitam di samping Shin Jun. Dia menyatakan jika ingin makan anjing panggang malam ini. Dia itu sungguhlah sangat sombong. Mendengar itu pun Shin Jun bingung karena tak terpikirkan jika maksudnya itu adalah sang anjing surgawi. Sementara itu pun sang anjing surgawi menggonggong jelas murka, dan Suli pun mengambil langkah melindungi Shin Jun dan yang lainnya. Dia pun meminta Cheng Ji untuk segera berhenti karena sudah kelewatan, namun Cheng Ji sama sekali tidaklah peduli. Dia pun justru menggertak Suli yang berani memerintahnya, dan Shin Jun pun yang habis kesabaran kemudian langsung bergerak. Aura yang terpancar dalam dirinya itu sungguh sangat luar biasa, setidaknya di mata Miaoyin. Dia pun terpana oleh karenanya, karena itu tepat seperti apa yang diharapkan dari seorang kultivator. Shin Jun pun kemudian mengajar Cheng Ji hingga babak belur. Cheng Ji pun kemudian menyatakan ketidakterimaannya. Dia memanggil Shin Jun sebagai anak pelacur. Mulutnya itu memanglah kasar. Cheng Ji pun kemudian bertanya pada Shin Jun tentang apakah dirinya seorang penjaga kekaisaran, karena pakaian Shin Jun mengatakan seperti itu. Shin Jun pun bertanya balik padanya tentang memangnya kenapa jika iya dan kenapa jika bukan. Pria itu pun terdiam sejenak mendengar tanggapan Shin Jun. Dia pun mulai berpikir karena semenjak dia lahir tak ada seorang penjaga kekaisaran yang muncul di kota Altar Hijau. Nampaknya kota Altar Hijau itu memanglah merupakan kota yang ditinggalkan, karena Miaoyin itu menganggap Shin Jun yang hanya seorang ranah pembangunan fondasi sangat kuat. Adapun Cheng Ji ini takut jika keburukan keluarga Cheng akan ketahuan. Dia panik oleh karenanya. Dan namun dia pun kemudian ragu karena rasanya tidaklah mungkin diketahui, karena sepanjang waktu tak ada seorang pun penjaga kekaisaran yang datang. Cheng Ji pun kemudian mengubah sikapnya ke mode penjilat. Dia mengatakan kata-kata manis untuk Shin Jun dan kemudian meminta maaf karena mulutnya yang gatal. Cheng Ji pun kemudian membungkuk memohon pada Shin Jun supaya melupakan ucapannya. Dia pun meminta maaf sekali lagi. Shin Jun pun memujinya yang cukup pintar dalam hati, sementara Cheng Ji itu kemudian tersenyum licik. Begitulah dia itu ingin menggunakan Shin Jun untuk menaikkan statusnya di keluarga Cheng. Apapun itu, Cheng Ji itu kemudian langsung bergegas pergi. Dia ingin memberitahu ayahnya lebih dulu tentang kedatangan sang penjaga kekaisaran.
Dan sementara itu pun Shinjun kemudian teringat dengan sistem yang memberitahunya jika Sully adalah seorang yang memiliki integritas tinggi. Shinjun pun kemudian bertanya apa maksudnya itu, dan sistem pun menjelaskan jika itu seperti sebuah bakat yang langka. Integritas yang tinggi itu adalah sama halnya dengan jiwa keadilan yang kuat. Sistem pun kemudian memberitahu Shinjun jika integritas pantang menyerah dibangkitkan itu dapat membantu melawan roh jahat. Dan mendengar itu pun Shinjun tersenyum. Dia tak menyangka jika sistem miliknya juga mampu mendeteksi bakat. Dia menatap Sully saat memikirkan itu, jelas membuatnya bingung atas sikap Shinjun yang terlihat aneh tersebut. Apapun itu, Sully pun kemudian segera memberikan hormat. Dia pun mengucapkan terima kasih pada Shinjun atas bantuannya. Dia berjanji akan selalu mengingatnya, juga akan membalas budi jika ada kesempatan. Dan Shinjun pun kemudian memberikan penawaran. Dia meminta Sully untuk menjadi barangnya saja sebagai balasan. Shinjun itu merasa sayang untuk membiarkan kesempatan memiliki bakat bagus lewat, dan Sully pun nampak bingung mendengarnya. Dia pun kemudian bertanya pada Shinjun tentang apa yang dia maksud barangnya, dan Shinjun pun kemudian melakukan sebuah pose aneh. Kata-katanya itu dari awal memanglah konyol. Dia memang memintanya untuk menjadi barangnya. Shinjun pun kemudian menawarkan hadiah besar jika dia mau mengikutinya seperti apa yang dia posekan. Dalam hal ini kalian artikan sendiri saja. Melihat itu pun Sully terdiam sejenak sebelum kemudian menyetujuinya karena sadar akan maksud Shinjun. Oke, Shin pun setelahnya berpindah ke keluarga Cheng, di mana Cheng Ji baru saja melaporkan kemunculan Shinjun kepada sang kepala keluarga yang bernama Cheng San. Namun dia itu tahu jika penjaga kekaisaran tidaklah diizinkan meninggalkan ibu kota kerajaan, sehingga dia yakin jika Cheng Ji itu sedanglah ditipu. Cheng San pun kemudian menampar anak bodohnya tersebut karena justru kembali dengan wajah babak belur dan membawa berita palsu. Dia bahkan mempertanyakan kelayakan Cheng Ji sebagai penerus keluarga Cheng. Itu jelas menunjukkan kekecewaannya. Cheng Ji pun kemudian segera meminta maaf. Dia mengaku telah salah karena tidak berhati-hati. Dia pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan dia pun kemudian bertanya pada ayahnya lantas bagaimana bisa ada seorang yang muncul mengenakan pakaian penjaga kekaisaran jika bukan penjaga yang sebenarnya. Dan satu nama pun terlintas dalam benak Cheng San. Dia pun menduga jika itu mungkin adalah pangeran ketiga karena dialah satu-satunya yang dikirim ke wilayah perbatasan yang dekat dengan kota altar hijau. Dan mendengar itu pun Cheng Ji jelas sangat terkejut karena pangeran ketiga itu terkenal sebagai sampah tak berguna yang dikirim untuk dijadikan buruh. Cheng San pun kemudian membenarkan hal tersebut karena itu memanglah kenyataannya. Namun bagaimanapun dia juga bukan orang yang berpikiran sempit. Dia menduga jika pangeran ketiga itu melarikan diri. Dan sebuah ide pun kemudian terlintas dalam kepalanya. Dia berniat untuk menyerahkan kembali pangeran ketiga demi menaikkan popularitas keluarga Cheng. Dia pun kemudian langsung meminta Cheng Ji untuk segera menangkap seorang berseragam penjaga kekaisaran yang muncul untuk membawanya kembali ke ibu kota kerajaan. Dan begitulah Cheng Ji pun menurut saja tanpa banyak bertanya lagi. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Cerita pun kemudian berpindah ke sisi Shinjun di keesokan harinya. Dia nampak sedang duduk santai di sebuah penginapan. Sang anjing surgawi pun kemudian bertanya padanya apakah yakin ingin menghancurkan keluarga Cheng demi Sully. Xian-Xian yang baru bangun pun kemudian kebetulan mendengarnya. Dia pun bertanya apa maksudnya itu dan kenapa harus menghancurkan sebuah keluarga. Shinjun pun kemudian langsung menyuruhnya diam saja, tak perlu ikut campur, dan Xian-Xian pun seketika menjadi marah. Dia pun kemudian melompat menyerang Shinjun, menegaskan bagaimanapun dirinya itu adalah putri dari leluhur sekte Xuanling. Begitulah dia tak terima atas sikap Shinjun. Dia pun kemudian melesatkan tinjuan jari yang langsung Shinjun tangkis secara refleks. Dan tiba-tiba Shinjun pun menyemburkan air yang dia tenggak karena ternyata tangannya itu kelewatan. Dia tak sengaja menyentuh kelembutan dunia. Wajah Xian-Xian pun seketika merah padam. Dia pun kemudian memarahi Shinjun yang telah kelewatan. Dia nampaknya kehabisan kata-kata. Shinjun pun kemudian hanya menyuruhnya untuk berhenti bermain saja tanpa rasa bersalah. Dan saat berikutnya Daji pun kemudian datang. Dia bertanya tentang apa yang terjadi hingga sangat ribut. Dia tiba tepat di saat seorang misterius dengan aura hitam datang. Shinjun pun seketika bangkit melihatnya. Dia pun kemudian langsung berlari menghampiri Daji sembari bertanya tentang apakah tidurnya nyenyak.
Daji yang menyadari adanya seorang berbahaya pun kemudian langsung mengambil langkah menghentikan Shin Jun karena dia hendak menabrak seorang misterius itu. Shin Jun pun kemudian bertanya ada apa, dan Daji pun menjelaskan jika pria di belakang itu memiliki energi iblis. Mendengar itu pun Shin Jun menjadi bingung karena seharusnya di kerajaan Draymond itu tidak ada seorang pun kultivator iblis yang berani datang. Itu seperti cahaya dan kegelapan yang seharusnya tak bisa menyatu. Shin Jun pun menjadi bingung. Shin Jun pun kemudian memperhatikan seorang misterius tersebut hanya untuk menambah rasa penasarannya karena dia bahkan tak bisa mendeteksi tingkat kultivasinya. Shin Jun yakin jika dia itu pastilah seorang yang sangat kuat. Dia pun memutuskan untuk lebih memperhatikannya demi mengetahui apa yang dia rencanakan di kerajaan Draymond. Dan mengesampingkan itu, Xian pun kemudian bertanya pada Shin Jun tentang apakah akan mengantarkannya kembali ke sekte Swanling hari ini, dan Shin Jun pun hanya terdiam. Saat berikutnya seseorang pun kemudian menendang pintu penginapan. Dia tidak lain adalah Cheng Ji yang membawa banyak anak buahnya. Dan melihat kedatangannya itu pun orang-orang menjadi panik karena begitulah keluarga Cheng itu merupakan keluarga teratas di kota Altar Hijau. Mereka pun bertanya-tanya tentang siapa yang berani menyinggungnya, sementara Cheng Ji kemudian langsung menatap tajam ke arah Shin Jun. Sorot matanya itu penuh dengan rasa hina. Dia memuji Shin Jun dalam hati karena tidak kabur, sementara Xian dan Daji bingung tentang siapa dia. Mereka berdua pun kemudian mencuri pandangan Cheng Ji. Dia langsung terpana ketika melihat mereka. Cheng Ji pun kemudian menyatakan jika mulai sekarang keduanya akan menjadi miliknya. Dia pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Shin Jun dan menyisakan dua keindahan itu untuknya. Para anak buahnya itu pun kemudian langsung bergerak, sementara Cheng Ji sibuk sendiri dengan imajinasi bodohnya. Apapun itu, dia jelas-jelas salah memilih lawan. Daji pun kemudian membuka serangan dengan melesatkan sebuah ledakan aura yang memporak-porandakan anak buah Cheng Ji. Daji pun kemudian menegaskan pada Cheng Ji jika dia itu bahkan tak layak untuk mengganggu tuannya, dan Cheng Ji pun terjatuh lemas. Dia jelas sangat ketakutan, namun tetap saja dia masih berani menggertak. Dia pun mengancam Daji, mengatakan jika dia adalah anak dari kepala keluarga Cheng. Dia menyatakan ketidakterimaannya padanya yang berani memukulnya meski dia menyukainya. Dan apapun itu, sebuah misi pun kemudian terpicu. Sistem pun mengirimkan tugas pada Shin Jun untuk menghancurkan keluarga Cheng dengan hadiah keberhasilan berupa 5.500 poin XP dan tiket membuka bakat warisan. Itu sungguh adalah misi yang sangat menguntungkan karena pada dasarnya Shin Jun sendiri memanglah ingin membantai mereka. Shin Jun pun kemudian mengeluarkan pistol miliknya. Dia ingin mulai dengan membunuh Cheng Ji. Dan sementara itu pun Cheng Ji kemudian membuat pose penghinaan. Dia benar-benar tak sadar akan posisinya. Dia menyuruh Shin Jun untuk berlutut padanya supaya dapat diampuni, dan Shin Jun pun kemudian langsung menembak kepalanya tanpa peringatan. Sistem pun kemudian mengucapkan selamat untuk Shin Jun karena telah berhasil membunuh Cheng Ji. Dia pun mengirimkan 534 poin XP sebagai hadiah. Adapun 500 poin XP-nya adalah hasil dari penyelesaian misi pembunuhan Cheng Ji, sehingga begitulah artinya harga dari Cheng Ji itu hanyalah 34 poin saja, menunjukkan betapa lemahnya dia. Apapun itu, Shin Jun pun kemudian meniup pistolnya. Itu seperti dia sengaja membuat gerakan akhir yang elegan. Dan melihatnya itu pun seorang misterius sangat terkejut. Dia tahu jika pistol Shin Jun itu adalah artefak spiritual kuning. Intinya itu adalah suatu yang luar biasa dari sudut pandangnya. Dia pun menjadi menginginkan senjata tersebut. Apapun itu, Shin Jun pun kemudian menyatakan jika tak akan buru-buru hari ini untuk mengantar Xian. Dia pun kemudian mengajak mereka untuk menghancurkan saja keluarga Cheng lebih dulu. Dia pun menyuruh Daji untuk mengambil mayat Cheng Ji. Daji pun kemudian langsung bergerak. Dia pun mengangkat jasad Cheng Ji dengan sihir. Xian dan Chang He pun nampak panik mendengar keputusan Shin Jun tersebut. Chang He pun kemudian memperingatinya jika mencari masalah dengan keluarga Cheng itu sangatlah berbahaya, namun Shin Jun sama sekali tak peduli. Dia pun kemudian mengajak para pengikutnya untuk segera pergi, dan mereka pun mengikut saja. Orang-orang pun kemudian mulai bergosip. Mereka merasa jika keluarga Cheng kali ini sudah mengacaukan orang yang salah. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Mereka pun akhirnya sampai di kediaman keluarga Cheng. Itu sungguhlah sebuah kediaman yang sangat amat megah. Itu menunjukkan jika keluarga Cheng memang kaya raya. Melihat itu pun Shin Jun hanya bisa menghela nafas karena dilihat dari mana saja keluarga Cheng itu jelaslah keluarga bajingan yang menjarah uang orang tak bersalah.
Shin Jun pun kemudian mengajak para pengikutnya untuk segera bergegas memberikan hadiah pada kepala keluarga Cheng, dan para pengawal pun kemudian menghentikannya. Para pengawal itu pun menegaskan jika seorang pemalas tak diizinkan masuk, mereka pun mengancam akan membunuh jika Shin Jun dan yang lainnya tak segera pergi. Mereka nampaknya belumlah sadar jika apa yang dibawa Daji itu adalah jasad tuan muda mereka. Shin Jun pun kemudian meminta Daji untuk menyerahkan saja hadiahnya. Daji pun menurut saja, dia kemudian langsung melesatkan jasad Cheng Ji layaknya sebuah mainan. Para pengawal pun kemudian menangkapnya, dan seketika itu pun mereka terkejut ketika menyadari jika apa yang Daji lempar adalah tuan muda mereka. Kepanikan pun seketika melanda para pengawal tersebut. Mendengar itu pun Cheng San langsung menunjukkan diri. Dia jelaslah tidak terima keluarganya diganggu. Dia pun kemudian bertanya pada Shin Jun dan yang lainnya apakah begitu inginnya mati. Seorang pengawal pun memberitahunya jika orang-orang itu telah membunuh Cheng Ji. Itu jelas membuatnya sangat terpukul. Shin Jun pun kemudian bertanya pada Daji tentang tingkat kultivasi kepala keluarga Cheng, dan Daji pun tertawa menanggapinya karena Cheng San itu hanyalah kepala semut tak berguna yang hanya sampai pada lapisan ke-10 tahap pembangunan fondasi. Apapun itu, Cheng San yang murka pun kemudian langsung membuka serangan. Dia menuntut balas dendam atas kematian anaknya. Dia pun kemudian melesat dengan tangannya yang terbalut api. Shin Jun pun kemudian menanggapinya. Dia meminta Daji untuk menyerahkan saja kepadanya. Dia itu sadar jika tak mungkin selamanya harus mengandalkan pelindungan Daji dan yang lainnya, sehingga begitulah dia ingin lebih cepat memahami kekuatannya dan peningkatannya. Shin Jun pun kemudian mengumpulkan energi ke kepalan tangannya. Dia pun kemudian menghantam serangan Cheng San secara langsung, dan hasilnya adalah kekalahan untuk Shin Jun. Dia pun segera melompat mundur karena tangannya yang terbakar. Jelaslah Cheng San itu memang lebih kuat berdasarkan kekuatan individu karena dia memang ada di lapisan ke-10 sedangkan Shin Jun di lapisan ke-4. Apapun itu, serangan berikutnya kemudian datang. Cheng San langsung melesat dengan pukulan api miliknya sembari menggertak Shin Jun yang berani melawannya meski hanya seorang lapisan ke-4. Shin Jun pun kemudian segera kabur. Melihat itu pun baik Xian Xian dan Daji jelas cemas. Dan saat berikutnya Shin Jun pun kemudian berbalik. Dia menegaskan diri baik-baik saja dan meminta mereka tetap tenang. Shin Jun ini bertekad untuk bertarung melawannya sendirian sampai akhir demi mengasah kemampuannya. Apapun itu, saat berikutnya serangan pun datang. Cheng San sudahlah sampai tepat di hadapan Shin Jun. Shin Jun pun menerima pukulan Cheng San dengan wajahnya, dan secara tak terduga dia mampu bertahan dari serangan tersebut tanpa tergerak dari pijakannya. Cheng San pun kemudian menangkap kaki Shin Jun sebagai langkah selanjutnya. Dia pun kemudian melemparnya jatuh. Shin Jun pun kemudian bangkit kembali. Dia pun sadar jika mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa menggunakan pistol Desert Eagle masihlah sangat sulit untuk menghadapi musuh yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Namun setidaknya itu sudahlah cukup memuaskan untuknya dapat mengetahui jika perkembangan kultivasinya memang membuat tubuhnya lebih kuat, yang artinya itu tidaklah sia-sia. Apapun itu, Cheng San pun kemudian melanjutkan serangannya. Dia jelas tak akan puas sebelum membalas darah anaknya. Cheng San pun kemudian mengerahkan segenap kekuatan miliknya. Dia memanggil Susanoo miliknya yang layaknya pendekar kapak api. Melihat itu pun Daji sangat panik. Dia pun meneriaki Shin Jun untuk segera menghindar. Dia pun kemudian langsung membuat langkah menyelamatkannya. Namun tepat sebelum itu terjadi, Cheng San sudahlah jatuh lebih dulu. Sistem pun kemudian mengucapkan selamat kepada Shin Jun karena telah berhasil membunuh seorang kultivator lapisan 10 tingkat pembangunan fondasi, mengirimkan 1000 poin XP sebagai hadiah. Dan begitulah itu menegaskan jika memang Shin Jun yang membunuhnya, dia ternyata memutuskan untuk menggunakan pistol miliknya di saat terakhir. Daji yang cemas pun kemudian bertanya pada Shin Jun apakah baik-baik saja, dan Shin Jun pun menjawab iya. Adapun tatapannya itu sangatlah serius. Shin Jun sendiri sadar jika dirinya harus segera menemukan cara untuk memperkuat diri supaya tidak harus selalu mengandalkan pistol Desert Eagle. Dan sementara itu pun kepanikan jelas tercipta di kubu keluarga Cheng. Mereka jelaslah panik karena pimpinan mereka telah dikalahkan. Mereka pun kemudian kabur karena sadar tak mungkin bisa melawan Shin Jun, dan Shin Jun pun kemudian langsung mengejar mereka. Dan Shin pun setelahnya berpindah, terlihat ada seorang keluarga Cheng yang bersembunyi di tong sampah. Dia jelas melihat kejadian secara langsung. Dia pun kemudian berniat untuk memberitahu sang leluhur keluarga Cheng. Dia itu sadar jika Shin Jun adalah musuh yang tak bisa dihadapi. Begitulah dia ingin meminta bantuannya supaya tak jatuh lebih banyak korban.
Apapun itu, Shin setelahnya berpindah ke rumah penguasa kota Altar Hijau. Berita pun menyebar sangat cepat. Penguasa kota yang bernama Chen Shangjian pun terkejut mendengar adanya seorang yang berani menghancurkan keluarga Cheng. Dia pun kemudian bertanya siapa yang begitu berani tersebut, dan bawahannya pun menjawab jika mereka adalah kelompok dengan 2 pria dan 2 wanita dan 1 anjing hitam. Saat berikutnya Suli pun datang. Dia kebetulan mendengar percakapan sang penguasa kota yang ternyata adalah ayahnya. Dia pun kemudian memberitahu ayahnya itu jika mereka adalah orang-orang yang kemarin menyelamatkannya saat ditindas Chengji. Suli pun kemudian meminta ayahnya untuk mengeluarkan bukti yang sudah terkumpul tentang kejahatan keluarga Cheng, dan Sanjian pun kemudian bertanya memangnya kenapa. Dan Suli pun kemudian menjelaskan jika hanya ingin membantu Shinjun saja karena dia adalah seorang pangeran ketiga dari kerajaan Doraemon. Dan begitulah ternyata Suli sudah mengetahuinya, dan oleh karena itu jugalah dia menjadi yakin untuk mengikuti Shinjun. Apapun itu, Shin setelahnya berpindah kembali ke kediaman keluarga Cheng, di mana seorang yang bersembunyi di tong sampah sudahlah sampai di tempat sang leluhur. Dia pun kemudian memberitahunya jika ada seorang penyusup yang telah membunuh kepala keluarga Cheng dan anaknya. Dan mendengar itu pun sang leluhur jelas sangat terkejut. Amarahnya pun meluap di saat yang bersamaan. Dia pun kemudian bertanya di mana mereka, dan seorang itu pun kemudian menjawab jika mereka sedang datang untuk membunuh. Mendengar itu pun sang leluhur jelas semakin marah. Dia tak terima ada orang yang berani mengacau di rumahnya. Dia pun kemudian memukul dinding sangat kuat menunjukkan betapa besar amarahnya tersebut. Dia pun kemudian langsung melesat pergi demi membalaskan dendam anak dan cucunya. Dan pada saat yang sama dengan itu, Shinjun pun akhirnya berhasil masuk ke halaman utama keluarga Cheng. Dia pun berteriak menyuruh sang leluhur keluarga Cheng untuk segera keluar. Kedatangannya itu pun menyebabkan kepanikan yang dahsyat. Sebagian besar dari mereka langsung kabur, meski tentunya ada beberapa yang keras kepala dan memutuskan untuk mengejar Shinjun. Beberapa pejuang bodoh itu pun menyerang secara serentak, dan mereka pun berakhir tewas dalam sekejap oleh tembakan pistol Shinjun. Adapun mereka itu hanyalah berada di ranah kondensasi Ki, sehingga XP yang didapatkan pun tidaklah banyak. Namun bagaimanapun XP tetaplah XP. Shinjun pun merasa senang karena meskipun sedikit itu tetap saja menunjukkan peningkatan. Dia pun berharap semoga akan ada lebih banyak misi pembantaian seperti itu, karena itu sangatlah cocok untuk memanen XP. Dan apapun itu, tak lama setelahnya sang leluhur pun kemudian datang. Dia langsung menghancurkan tanah dengan pukulannya. Sorot matanya itu sungguhlah sangat tajam. Pandangannya pun kemudian langsung terarah pada Shinjun yang tersenyum santai. Dan kebetulan tepat di bawah Shinjun ada mayat orang keluarga Chen. Itu sudahlah cukup membuktikan jika dialah sang pembunuh. Sang leluhur pun kemudian berteriak menyatakan ketidakterimaannya. Dia pun langsung melapisi tangannya dengan api. Dia pun melesat menyerang dengan niat pembunuh yang sangat kuat. Daji pun kemudian langsung menanggapinya. Kau pikir kau itu bisa membunuh kami? Daji pun mengibaskan ekornya yang panjang menyerang sang leluhur lebih dulu, yang kemudian segera bertahan. Dia pun nampaknya sadar jika kekuatan Daji itu sungguh sangat besar. Dia pun kemudian melompat mundur. Dan namun Daji tidaklah memberinya kesempatan. Dia pun melesatkan tembakan spiritual. Itu melesat sangat cepat. Sang leluhur pun berakhir tertembak meski sempat berhasil menghindari beberapa lesatan. Sang leluhur pun akhirnya sepenuhnya sadar jika Daji ada di level yang tak bisa dia lawan. Namun tetap saja dia tak ingin menyerah karena tahu jika Shinjun itu hanyalah seorang bodoh di tahap pembangunan fondasi. Dan sementara itu pun Shinjun terkejut. Dia tak menyangka jika sang leluhur sempat menghindari serangan Daji. Dia memujinya untuk itu dan menanggapinya. Daji pun tertawa. Dia pun meminta maaf karena telah meremehkannya. Dan selagi mereka bersantai itu pun sang leluhur kemudian melakukan pergerakan. Dia mengaktifkan mantra sebuah boneka voodoo. Dia itu bertekad untuk membunuh Shinjun supaya setidaknya dapat membalas kematian anak dan cucunya. Sang leluhur pun kemudian melesat menyerang balik, dan Daji pun langsung menanggapi serangannya tersebut. Daji pun kemudian melesatkan sebuah tebasan, dan namun secara tak terduga sosok sang leluhur itu kemudian berubah menjadi boneka voodoo. Begitulah itu ternyata hanyalah sebuah tipuan. Menyadari itu pun Daji menjadi panik. Dia pun langsung memperingati Shinjun untuk berhati-hati, sementara sang leluhur sudahlah sampai tepat di atas kepalanya dengan tinjuan api yang kuat. Menyadari itu pun Shinjun kemudian segera menoleh ke atas, dan saat berikutnya darah pun tersembur keluar.
Hasil pertarungannya pun sudahlah sangat jelas, yaitu berakhir dengan kemenangan Shin Jun. Begitulah untungnya dia berhasil menembak kepala sang leluhur tepat waktu. Sistem pun kemudian mengucapkan selamat kepada Shin Jun karena telah berhasil membunuh Cheng Jian, seorang lapisan keempat ranah pembangunan fondasi, dan mengirimkan hadiah berupa 400 poin XP. Dan kemudian juga mengirimkan hadiah untuk keberhasilan misi pembunuhan Cheng Jian berupa 2000 poin XP. Dan saat berikutnya kultivasi Shin Jun pun kemudian meningkat, dia pun masuk ke lapisan kelima tingkat pembangunan fondasi. Daji yang cemas pun kemudian segera mendatangi Shin Jun. Dia meminta maaf karena telah meremehkan musuh dan membuatnya dalam bahaya. Shin Jun pun kemudian meyakinkannya jika dia baik-baik saja dan memintanya untuk tak perlu merasa bersalah karena dia sadar tak mungkin selamanya harus mengandalkannya. Mendengar itu pun Daji tersentak, dia tersentuh karena kebaikan hati Shin Jun. Namun tetap saja jauh dalam hatinya dia merasa sangat menyesal karena telah membuatnya hampir terluka oleh karena meremehkan lawan. Dia pun kemudian menguatkan tekadnya, dia berjanji dalam hati supaya kejadian seperti itu tak terulang lagi. Apapun itu, Shin Jun pun kemudian kembali ke bisnisnya. Dia menggertak seluruh keluarga Cheng yang tersisa. Dia pun kemudian mengumumkan sebuah permainan. Dia memberikan mereka waktu 10 nafas untuk kabur. Dan ada pun aturannya cukup simpel, yaitu siapapun yang berhasil lolos tak akan dibunuh, namun yang berani melawan akan dibunuh. Dan mendengar itu pun semua orang keluarga Cheng jelas sangat panik. Mereka pun kemudian segera kabur, sementara pejuang kota altar hijau langsung mengejar mereka. Bisa dibilang orang-orang itu memanglah sekelompok yang mengikuti Shin Jun saat menyerang keluarga Cheng. Mereka itu memanglah memiliki dendam pada keluarga Cheng karena mereka telah mengkorup uang rakyat dan selalu melakukan penindasan. Begitulah mereka merasa sangat senang akhirnya keluarga bajingan itu jatuh. Mereka pun kemudian membanting mereka dengan senang hati. Ledakan pun terjadi di mana-mana sementara Shin Jun meninggalkan kediaman keluarga Cheng dengan santai dan Daji bertindak mengawasi keluarga Cheng yang berani melawan. Dan tak butuh waktu lama keluarga Cheng pun kemudian musnah. Sistem pun mengucapkan selamat kepada Shin Jun atas keberhasilan misi dan mengirimkan hadiah berupa 3000 poin XP. Mendengar itu pun Shin Jun menghela nafas karena misi yang akhirnya selesai, sementara Daji kemudian melaporkan jika keluarga Cheng sudah musnah. Shin Jun pun kemudian mengacungkan jempol atas kerja kerasnya. Dia pun menjadi semakin percaya diri untuk melewati hari-hari berikutnya.